Pernah merasa uang yang kita miliki semakin pas-pasan? Pernah kepikiran kenapa ada orang yang bisa santai padahal uang yang dimilikinya sama-sama pas-pasan? Pernah dengar ada orang yang ingin menabung dengan cara membeli emas hingga membeli produk digital? Jadi, mengapa ada orang yang mau menabung namun malah membeli emas? Mengapa ada orang yang bisa hidup santai walaupun uang yang dimilikinya sama-sama pas-pasan seperti kita? Maka Anda sudah mengklik video yang tepat karena saya, Muhammad Zaki Faham, akan menjelaskan kepada Anda mengenai itu semua. Pengertian. Investasi dapat dipahami sebagai tindakan penanaman dana pada berbagai instrumen dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan mendatang. Aktivitas ini berangkat dari prinsip bahwa nilai uang saat ini memiliki potensi untuk berkembang apabila dikelola secara produktif. Karena itu, investasi bukan sekedar proses menempatkan modal, tapi juga keputusan strategis yang mempertimbangkan risiko, waktu, dan juga peluang untuk pertumbuhan. Dalam praktiknya, tujuan utama investasi adalah membangun nilai ekonomi yang lebih besar dari masa depan. Individu maupun intuisi berinvestasi untuk mencapai keamanan finansial, meningkatkan kekayaan, mempersiapkan kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan ataupun dana pensiun, serta melindungi daya beli daripada tekanan inflasi. Bagi negara dan juga pelaku usaha, investasi berfungsi sebagai pendorong ekspansi usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas produk. Selain tujuan tersebut, investasi memberikan manfaat yang sangat amat signifikan. Di sisi individu, investasi membuka jalan menuju kemandirian finansial karena memungkinkan akumulasi harta secara bertahap dan juga terukur. Investasi juga membantu membangun disiplin dalam pengelolaan keuangan, sebab setiap keputusan harus dilandasi analisis dan juga perencanaan. Pada tingkat makro, arus investasi mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inovasi, dan memperkuat fundamental suatu negara. Dengan demikian, investasi berperan penting tidak hanya bagi kesejahteraan pribadi, tetapi juga bagi perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Sejarah. Konsep investasi sudah ada sejak manusia mulai mengenal sistem tukar-menukar dan juga menyimpan nilai. Pada masa awal peradaban, investasi muncul dalam bentuk sederhana seperti menyimpan hasil panen, penukaran barang bernilai tinggi, atau kepemilikan ternak yang mana nilainya pada saat itu ditentukan oleh seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan secara langsung. Perubahan besar terjadi ketika manusia mulai mengenal konsep surplus. Ketika hasil produksi melebihi kebutuhan daripada konsumsi, masyarakat mulai mencari cara untuk mengalokasikan kelebihan tersebut agar memberikan manfaat lebih besar untuk masa depan. Inilah titik awal terbentuknya prinsip dasar daripada investasi, menunda penggunaan aset saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada pada era Mesopotamia dan juga Babilonia. Praktik investasi mulai tercatat secara sistematis. Kode Hammurabi, salah satu aturan hukum tertua yang ada di dunia, sudah mengatur mengenai pinjam-meminjam, bunga, dan juga perjanjian bisnis. Disinilah muncul embrio dari instrumen keuangan modern seperti kredit, pembagian keuntungan usaha, dan juga kontrak perdagangan. Perkembangan investasi semakin kompleks pada masa Yunani dan juga Romawi kuno. Para pedagang dan pemilik kapal menggunakan modal dari masyarakat dengan menawarkan pembagian keuntungan berdasarkan hasil daripada perdagangan yang mereka lakukan. Skema seperti ini merupakan cikal bakal equity financing yang saat ini digunakan dalam pasar modal modern. Transformasi besar dalam sejarah investasi terjadi pada abad ke-17 saat lahirnya perusahaan-perusahaan besar berbasis modal publik. Salah satu contohnya adalah VOC atau Vorenich Ostindische Compagnie yang menerbitkan saham pada masyarakat untuk membiayai perjalanan dagang mereka ke Asia. Sejak saat itu, konsep investasi berkembang menjadi sistem yang lebih tersusun dengan pasar modal, lembaga keuangan, dan juga instrumen investasi yang semakin kompleks. Prinsip dasarnya tetap sama, namun mekanisme dan cakupannya meluas seiring berkembangnya ilmu, ekonomi, teknologi, dan juga globalisasi. Lalu, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang sejarah daripada investasi, bagaimana sih investasi ini bisa masuk ke dalam Indonesia? Mari kita bahas.
investasi mulai masuk ke wilayah Indonesia jauh sebelum terbentuknya negara modern. Pada masa awal, bentuk investasi muncul melalui aktivitas perdagangan antar bangsa yang menjadikan Nusantara sebagai pusat pertukaran komoditas bernilai tinggi, seperti rempah-rempah, logam, dan juga hasil bumi. Namun, konsep investasi dalam arti penanaman modal secara terstruktur baru berkembang ketika kekuatan asing mulai menjadikan wilayah Nusantara sebagai kawasan ekonomi yang strategis. Era awal kedatangan bangsa Eropa. Investasi dalam arti formal memasuki Indonesia pada abad ke-16 ketika bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda datang untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Namun, tonggak paling penting terjadi pada abad ke-17 dengan berdirinya Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. VOC merupakan perusahaan multinasional pertama di dunia yang menerapkan sistem kepemilikan saham dan juga penggalangan modal daripada publik. VOC menginvestasikan dana besar untuk pembangunan pusat perdagangan, benteng pertahanan, infrastruktur pelabuhan, perkebunan, dan juga jaringan distribusi. Model seperti ini merupakan bentuk awal dari Foreign Direct Investment atau FDI pada Indonesia. Meski VOC bukan lembaga negara, praktik penanaman modal yang mereka lakukan menjadi cikal bakal ekspansi ekonomi asing di Nusantara nantinya. Era kolonial Hindia Belanda. Pada abad ke-19, setelah bubarnya VOC, pemerintah Hindia Belanda memperluas penanaman modal melalui sistem tanam paksa dan kemudian kebijakan pintu terbuka atau open door policy bagi investor swasta Eropa. Pada masa ini, investasi mengalir ke sektor perkebunan kopi, teh, tebu, dan tembakau, pertambangan, infrastruktur transportasi seperti rel kereta dan juga pelabuhan. Perusahaan swasta dari Belanda, Inggris, dan Amerika mulai berdiri dan mengelola aset secara komersial. Inilah periode ketika investasi asing menjadi bagian penting dari struktur ekonomi di Indonesia. Era kemerdekaan dan juga nasionalisasi. Setelah Indonesia merdeka, investasi asing mengalami perubahan yang sangat amat besar. Pada 1950-an hingga awal 1960-an, pemerintah Indonesia mengasionalisasi berbagai perusahaan asing untuk menghilangkan jejak kolonial dan menegaskan kedaulatan daripada ekonomi. Meskipun tujuan nasionalisasi relatif kuat secara politisi, kebijakan tersebut membuat investasi asing menurun drastis karena situasi ekonomi dan politik yang belum stabil. Lalu ada era pembukaan kembali untuk investasi asing pada 1967 hingga sekarang. Tonggak penting berikut terjadi pada tahun 1967 ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau UU PMA. Kebijakan ini dirancang untuk menarik kembali investor internasional agar mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sejak saat itu, investasi asing mulai mengalir ke sektor minyak dan gas, pertambangan, manufaktur, perbankan, telekomunikasi, dan perkebunan yang skala besar. Pada akhir abad 20 hingga awal abad ke-21, Indonesia mulai membuka lebih banyak sektor investasi seiring dengan globalisasi dan reformasi ekonomi pasca 1998. Lembaga seperti BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal terbentuk untuk mempercepat fasilitasi dan regulasi daripada investasi. Selanjutnya kita akan mereview dua aplikasi yang akan kita gunakan untuk berinvestasi. Pertama itu ada Ajaib dan juga yang kedua itu ada Indogold. Ajaib ini kita akan gunakan untuk kita membeli instrumen-instrumen yang ada instrumen-instrumen investasi apa ya pokoknya kita bakalan beli saham-saham gitulah nanti di Ajaib gitu. Terus di Indogold ini kita bakalan beli emas, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nabung tapi bingung gimana mau nabungnya gimana, beli emas di Indogold. Oke, lanjut ke review aplikasi. Oke guys, di sini guys. Oke teman-teman, di sini kita sudah ada dua aplikasi yang ingin kita review hari ini. Yang pertama kita akan review Indogold terlebih dahulu karena pasar emas tuh paling gampang di sini teman-teman. Oke, pertama kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi Indogoldnya.
Di sini sebenarnya saya sudah punya akunnya ya, tapi saya akan mentutorialkan terlebih dahulu dari daftar akun terlebih dahulu. Oke, pertama di sini ketika kita ingin membuat akun, kita akan disuruh mengisi nama sesuai KTP, nomor handphone, dan ya pokoknya ada di sini lah. Dan sini kita isi nama saja, nomor telepon. Apa nih? Loh, udah kan? Nah, kelebihan satu ternyata. Sini kita isi tuh udah ada ya guys ya. Tapi karena di sini saya ingin membuat tutorial akun kepada kalian, kita isi aja. Saya dan kebanyakan ini opsional, nggak ada. Terus saja setuju, ini juga langsung setuju dan lanjutkan. Nah, di sini ada kita yang disuruh milih tujuan kita ingin membuat aplikasi ini ya. Nih, kalau saya sih waktu itu melindungi nilai harta tentu saja. Sebenarnya itu dari karena saya masih kuliah, saya itu dari lainnya. Karena saya masih kuliah teman-teman, saya masih mendapatkan uang dari orang tua saya gitu. Jadi kita ya langsung ya next. Kita di sini buat password, kita bikin password yang aman tentu saja. Ada yang lebih. Benar kok. Oh, bodoh sekali. Dan oke, kita sudah buat pasportnya. Kita langsung saja lanjutkan. Dan di sini bakalan masuk kode OTP. Masuk nggak ya? Soalnya saya udah daftarin nomor ini sih. Ya pokoknya gitulah, pokoknya nanti kalian tuh bakal disuruh ngirim dapat verifikasi OTP, terus juga disuruh ngirim NIK segala macam. Ya biasalah kayak kita mau bikin login ke aplikasi pada umumnya gitu. Iya kalau kita mau bikin akun di aplikasi sekuritas kayak gini gitu. Oke, kita lanjut saja langsung kemana? Ke dalam aplikasinya. Oke, saya mau login langsung saja terlebih dahulu gitu. Close. Sini langsung masuk saja. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam halaman aplikasinya, teman-teman. Dan di sini tuh udah ada saldo saya. Baguslah di sini disembunyikan gitu. Jadinya saya nggak perlu repot-repot buat ngesensornya, oke? Ya di sini langsung saja kita lihat ya, banyak fitur-fitur. Yang pertama tuh di sini ada ya banner promo gitu ya, meskipun promonya tuh kadang ya alhamdulillah sih 30.000, 20.000, 50.000, cuman kan ya buat mas yang harga jutaan ini promo segitu kayak ya. Di sini kita ada nih, di sini tuh ada saldo kita, di sini tuh ada total emas yang kita miliki gitu. Di sini kalau kita mau nambah saldo Innogold, tapi saya nggak pernah nambahin sih karena ya kalau mau beli emas tuh bakalan langsung pakai kode verifikasi aja gitu. Di sini tuh ada fitur-fiturnya kayak beli emas, jual emas, emas batangan, tarik emas, kirim emas, tarik saldo dan juga perhiasan. Kalau teman-teman mau beli emas itu langsung kita pencet bagian beli emas ini. Dan di sini tuh bakalan langsung diarahin ke tempat buat beli emasnya, oke? Di sini tuh kita bisa milih mau kita tuh pakai rupiah buat beli emasnya atau ada pakai emasnya, pakai gram-graman gitu. Kayak gini tuh per 1 gram itu ada 2.281.000 gitu. Ya gitulah pokoknya. Dan itu 2 juta sekian gitu kalau misalkan mau beli. Misalkan saya ada tabungan nih 3 juta, kita beli aja tuh 2 dan bakalan dapat 1,3147 gram. Tapi saran saya ketika teman-teman ingin membeli emas, belinya itu langsung per graman saja. Kenapa? Karena kadang tuh harganya ya walaupun bedanya tipis, tapi itu bisa ya lumayan lah gitu buat lagi saya gitu kan sebagai seorang mahasiswa itu lumayan banget. Meskipun perak cuman berapa ya? Cuman 13
perak 213 perak doang nih, cuman ya itulah. Selanjutnya kita beli emas. Dan di sini, wow, harga emas gram berubah dari 2281.727 ke 283218. Kenapa? Karena kita belinya per gram dan harga emas itu fluktuasi ya, alias naik turun. Jadi walau meskipun naiknya tuh cuma 1000, 2000 itu bakalan ngaruh juga ke sini teman-teman. Makanya kalau misalkan beli emas itu kalau mau per gram itu harus cepet, karena apa ya, ini kayak gini ya, bakalan terjadi fluktuasi harga yang lumayan gitu. Saja kalau ada kode voucher di sini bisa pakai kode voucher. Di sini metode pembayarannya bisa dipilih mau dari apa aja. Kalau saya bisa dari BCA virtual account, langsung saja kita pilih. Dan nanti di sini bakalan muncul total dan dilanjutkan tuh bakalan memperlihatkan kode verifikasinya gitu. Kode pembayaran kok, kode verifikasi sih. Oke, dan kita langsung saja kita ke fitur selanjutnya. Di sini ada jual emas. Jadi kalau misalnya kita sudah beli emas, kita sudah punya emas, kita bisa jual emas kita yang sudah kita miliki. Jual emas. Dan kalau teman-teman tuh belum punya emas, harusnya tuh nggak bisa ngejual ya. Tapi karena saya sudah punya emas, saya bisa jual misalkan 3 gram. Oh, jadi berapa? Hasil penjualan 3 gram emas itu adalah 6687. Gitu. Nah, itu kita pilih jual. Itu harusnya udah langsung kejual, tapi karena saya di sini belum pernah ngejual dan saya takut kejual, jadinya saya nggak bakalan jual, teman-teman. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Itu ada emas batangan di sini. Nah, di sini kita bisa membeli emas batangan secara langsung. Jadi nggak perlu beli emas yang gimana-gimana, tapi ya emas langsung. Kita bisa dapat emas langsung. Emas langsung tuh emas batangan ya guys ya. Bukan emas karyo. Apalagi emas yang itu emas. Oke, langsung saja kita ke fitur selanjutnya guys ya. Kita masuk ke tarik emas. Itu sih nggak tahu. Oh, jadi kita bisa mengubah produk kita alias emas. Kita ini dihitungnya tuh emas digital. Karena kita sudah punya emas digital, kita bisa merubah emas digital kita ke emas batangan gini. Kita ada Antam, ada USB Gold, ada Lotus Archie Gold, yang itu dia punya. Kenapa nih? Saya nggak tahu tadi, tiba-tiba mati. Oke, lanjut. Di sini tuh kita ada berbagai macam pilihan pasar, toko lah ya. Kita bisa mencairkan di berbagai macam toko gitu. Dan di sini kalau di Mas Antam itu harga per kepingnya 1 gramnya itu, wow, harga sertifikatnya lumayan juga ya. Itu dia dari 1.070.000. Jadi kalau kita beli emas tuh udah mendingan beli emas langsung sih daripada kita harus di sini, karena ya itu lihat aja lumayan banget harganya. Tuh. Total sertifikat estimasi nilai emas itu sekitar 2.200.000 sekian. Itu lumayan banget lah teman-teman. Jadinya kita biarkan saja emas kita untuk emas digital gitu. Oke, lanjut. Itu ada kirim emas. Jadi kita bisa ya sama aja lah ya, kalau kita mau ngirim saldo, ngirim pulsa segala macam. Kita ngirim pulsa yang kita punya, kita ngirim saldo yang kita punya ke orang lain. Ya sini juga sama gitu. Kita bisa ngirim emas kita gitu. Oke, lanjut ada tarik saldo. Ini itu hasil dari kita udah jual emas kita, lalu kita bisa tarik saldonya gitu dari. Jadi emas yang kita jual tuh bakal masuk ke saldo Indogold, habis itu baru kita tarik ke rekening kita. Ada perhiasan. Ya benar. Aduh, di sini saya suruh verifikasi lagi, tapi karena saya mager buat verifikasi jadinya lanjut aja. Kita scroll ke bawah. Di sini tuh ada grafik-grafik harga emas sekitar sebulan yang lalu, 3 bulan lalu, 1 tahun, dan juga kita bisa pilih hingga 3 tahun yang lalu teman-teman. Oke, di sini ada artikel-artikel, izinnya diperoleh dari bla 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 gitu. Lalu di sini ada transaksi atau riwayat sebetulnya,
tapi saya nggak mau. Yaudah nggak apa-apa, kita lihat, cek aja di sini. Di sini tuh ada riwayat saya ya. Saya telah beli berapa kali emas. Ini sudah beli 3 kali emas total transaksi yang saya lakukan di sini gitu. Lalu ada notifikasi, ya biasalah ya notifikasi sama aja. Lalu ada akun saya, dan kalau mau join Indogold, kalau mau masuk mau download Indogold pakai kode saya teman-teman, yaitu MUH28. Ya itu aja, istilah kalian bisa screenshot aja lah ya. Oke. Itu saja, sekian dari Indogold. Kita langsung saja lanjut ke ajaib. Alright teman-teman, kita langsung saja masuk ke aplikasi ajaibnya. Di sini kita sudah ada ajaibnya. Kita ya nggak salah ya. Ya kalian udah bisa lah ya kalau mau registrasi di sini. Saya langsung saja login ke akun saya sendiri gitu. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasinya. Oke, mohon maaf guys, ada iklan sedikit, ternyata memori kamera saya penuh ya, jadi ya langsung saja kita langsung masuk ke aplikasi ajaib. Let's go. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi ajaib. Di dalam aplikasi ajaib ini kita bisa melakukan berbagai macam transaksi. Kita lihat dari atas terlebih dulu, ada fitur searching teman-teman, dimana kita bisa meng-searching instrumen-instrumen saham yang ingin kita beli. Misalkan kita mau beli BBCA, BBCA ada di sini. Kita mau searching Antam ANTM, ada di sini. Kita mau searching, oh ya di sini juga kita bisa beli kripto ya. Jadi kalau mau beli kripto, misalkan BTC, di sini kita mau beli Bitcoin, ada di sini. Jadi langsung saja kita ke fitur-fitur selanjutnya. Di atas ini ada total aset yang kita miliki. Waktu itu saya ikut IPO dan nggak tahu nih apa ini 5.000, karena saya lihat juga nggak tahu asetnya tuh aneh banget, cuman goceng, padahal waktu itu ada lumayan gitu. Ada satu cash yang saya miliki ya. Lalu ada IPO baru lagi, ini ada SUPA dan juga RLCO. SUPA itu Superbank, RLCO itu dari Abadi Lestari Indonesia, yaitu PT dari apa tuh namanya, wallet burung wallet ya, bukan wallet wallet gitu. Di sini ada saham kayak yang tadi sama aja sebetulnya tuh. Di sini ada IHSG, reksadana, kripto, sama AS, obligasi, dan juga future. Ya banyak lah. Di sini kita bisa saham-saham pilihan ada juga di sini. Dan juga langsung aja ada kripto. Di sini, pulsa dan token, kita bisa beli pulsa dan token juga di sini. Gak tahu juga nih. Ya oke lah ya, biarin saja, terserah dia maunya kayak gimana. Dan lain di situ lumayan banyak tuh, ada day trading. Kita bisa trading saham di sini. Balik lagi ya, mau investasi mau apapun namanya yang begini-ginian tuh tidak jauh kaitannya dengan trading gitu. Kita juga bisa beli saham BBCA. Misal hari ini saham BBCA harganya 7.000, terus siangnya itu harganya bisa jadi mungkin 8.500, kita juga bisa langsung jual ya, meskipun itu niat awal kita investasi, tapi karena ternyata saham BBCA-nya itu udah ATH atau alt ya, pokoknya di harga tertinggi, jadi kita jual lagi ya nggak ada masalah. Yang penting kita untung. Investasi itu tidak ada hal yang harus kita pikirin selain untung. Jadi mau apapun cara kita berinvestasi, selagi itu untung, selagi itu tidak merugikan orang lain, lakukan saja teman-teman. Karena yang namanya investasi adalah seni untuk memperkaya diri. Kita harus berinvestasi untuk kedepannya lagi. Tapi investasi juga bukan soal material aja teman-teman, tapi juga tentang diri kita sendiri. Kita harus berinvestasi juga ke dalam diri kita sendiri dengan cara ya rajin belajar, sering-sering baca buku, sering-sering ya perbanyak belajar lah. Jadi kita berinvestasi itu dari leher ke atas dulu teman-teman. Jadi ini tips juga ya kepada teman-teman. Kalau teman-teman ingin memulai investasi, teman-teman tuh bisa memulai investasi dari leher ke atas. Yang artinya teman-teman pakai sunscreen, pakai moisturizer, enggak dong. Ya itu penting, tapi maksudnya itu isi kepala teman-teman dengan pengetahuan-pengetahuan yang berguna untuk masa mendatang. Jadi ketika ada hal yang terjadi kepada teman-teman itu sudah tahu harus berlaku seperti apa.
pelajari finansial itu penting banget teman-teman, apalagi buat masa depan lagi nanti. Apalagi tuh umur saya udah mau menyentuh kepala dua, ya Allah, udah mau menyentuh kepala dua, banyak banget hal yang harus dipikirin. Jadi investasi leher ke atas tuh bener-bener penting banget. Apalagi badan sehat itu adalah hal yang paling mahal, karena berobat itu mahal. BPJS, saya walaupun tidak merasakan tapi saya paham bagaimana penderitaan BPJS, karena saya juga kalau berobat pakai BPJS dan itu sangat menyebalkan, ngantrinya lama. Makanya harus berinvestasi teman-teman, supaya ketika kita sakit kita sudah paham apa yang harus kita lakukan, sehingga kita kalau berobat tuh nggak perlu ke rumah sakit yang harus menggunakan BPJS, cukup di rumah aja. Mungkin kita bisa impus sendiri kali kalau kita punya ilmunya gitu. itu berlebihan sih, tapi worth it untuk dicoba, tapi itu berlebihan. Lanjut ke sini, kita di sini juga ada watchlist tuh. Watchlist saya jagoan lokal, aset digital, reksadana global, itu kayak saham-saham yang kita tandain lah, kita mau saham-saham menarik, saham-saham yang ya gitu kita investasikan gitu, menarik. Di sini tuh ada saham apa tuh, reksadana global ya, ada Nvidia, Apple, Google, Tesla, dan juga Meta. Di sini ada yang trending. Dan itu ada Bumi, Mina, Goto, BKSL, Inet. Nggak tahu Goto nih masuk mulu tuh loh, padahal ntar dia rugi. Goto nih, ini sedikit cerita aja teman-teman. Goto ini salah satu saham yang unik karena dia tuh hidup tak mau, mati tak mampu gitu. Mati tak bisa, hidup tak niat gitu. Karena ntar harganya segini, ntar harganya segitu, tiba-tiba harga segini, tiba-tiba harga segitu gitu. Naik lagi, ntar naik turun gitu. Di Ajaib ini juga ada IPO. Jadi kalau teman-teman mau IPO-an di sini bisa. Di sini itu ada saham IPO baru. Ada IPO baru itu ada Supa dan juga Royco RLCO yang kayaknya si RLCO ini emang lagi butuh dana banget ya, makanya dia tuh listing 3 jam lagi nih. Bukan, apa sih namanya, penawaran umumnya. Oh iya betul, dia cuma 2 hari untuk penawaran awalnya, karena mungkin dananya lagi butuh banget nih RLCO ini. Sini ada ya seperti biasa lah, banner salam teringat segala macem ya, bla 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 bla. Sini ada market yang tadi kita udah review, saham AS yang tadi juga udah ada. Curious nih, saya jujur nggak pernah pakai fiturnya. Apa ini? Apa Curious ini fungsinya coy? Yang nggak tahu loh. Nggak usah. Keluar. Dah, kita langsung masuk ke feed. Wah bodoh, nggak peduli saya tidak mau bisa apa itu belum dipelajarin, nanti aja. Kita bisa posting di sini tuh kayak sosmed gitu sebetulnya sih. Jadi kita bisa posting keluh kesah segala macem. Waktu itu saya anggapnya ini tuh Twitternya Ajaib gitu, karena isinya tulisan kayak gini doang gitu. Ya gitu dah. Terus ini ada portofolio, ya udahlah portofolio sih nggak usah dikasih lihat ya, karena ya gitu deh. Oke, ini aja mungkin review aplikasi Indo Gold dan juga Ajaib saya. Selanjutnya kita, kalau teman-teman ada pertanyaan segala macam bisa langsung aja tulis di kolom komentar mengenai Indo Gold dan juga Ajaib ini. Langsung saja masuk kepada kesimpulan dan juga penutup. Nggak bunyi. Kesimpulan. Secara keseluruhan, investasi merupakan upaya menempatkan dana pada berbagai aset dengan harapan memperoleh imbal hasil di masa depan. Kegiatan ini bertujuan membangun keamanan dan pertumbuhan secara finansial, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka yang panjang. Di samping itu, investasi membawa manfaat penting, mulai dari peningkatan kekayaan pribadi hingga kontribusi terhadap ekspansi ekonomi dan pembangunan nasional. Dengan pengelolaan yang tepat, investasi menjadi salah satu pilar utama bagi terciptanya stabilitas dan kesejahteraan ekonomi. Lalu ada penutup.
Itu dia penjelasan saya mengenai investasi yang ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang dan juga kompleks. Saya, Muhammad Syekh Famam, seorang yang masih belajar dan ingin terus berkembang. Jika ada salah kata dan kekurangan saya dalam menjelaskan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan Nos vemos.